Anak laki-laki itu memang jatuh cinta pada gadis itu pada pandangan pertama. Namun saat gadis itu mengungkapkan perasaannya, dia malah diam dan langsung menolaknya. Karena anak laki-laki itu menikmati perasaan dikejar oleh gadis itu, dan mengatakan bahwa jika gadis itu mengungkapkan perasaannya 100 kali, barulah dia akan memberi kesempatan padanya. Setelah mendengarnya, gadis itu pun mulai mengungkapkan perasaannya 100 kali dalam 3 tahun ke depan. Namun saat dia bersiap untuk mengungkapkan perasaannya yang ke-100, tanpa sengaja dia mendengar percakapan anak laki-laki itu dengan teman-temannya. Ternyata anak laki-laki itu jatuh cinta padanya sejak pertama kali bertemu. Namun dia malah terbuai dengan sensasi dikejar. Jadi dia terus menolaknya dan mempermainkannya. Gadis itu terkejut, tidak bisa mempercayai kata-kata yang baru saja dia dengar. Saat itu juga dia menyadari, cintanya selama ini ternyata begitu murah. Perasaan yang dipermainkan itu, dia tak ingin lagi memiliki. Segera dia menelepon mentornya, dan memutuskan untuk menerima undangan menjadi siswa pertukaran ke luar negeri. Kemudian dia masuk ke ruang tamu, melihat teman-temannya yang tertawa mengejeknya. Apakah dia datang untuk memberi hadiah kepada pria idamannya yang terlambat? Gadis itu tidak menjelaskan apapun, namun memberinya sebuah kalender, dan memberitahunya. Setelah 30 hari, dia akan memberikan kejutan besar. Semua orang mengira ini adalah ungkapan perasaan gadis itu yang ke-100. Dengan bercanda mendorongnya untuk terus berusaha. Namun gadis itu justru bertanya pada anak laki-laki itu. Setelah dia menolaknya 99 kali. Lalu gadis seperti apa yang sebenarnya dia sukai? Saat itu, wanita licik masuk sambil membawa kue. Anak laki-laki itu langsung mengatakan, wanita licik adalah tipe idealnya. Mendengar ini, wanita licik semakin sombong. Dengan bangga dia mengangkat gelas anggur dan memaksa gadis itu meminumnya. Untuk memeriahkan suasana, gadis itu akhirnya menyadari. Dan tanpa ragu menumpahkan anggur itu. Menyatakan bahwa dia alergi alkohol dan tidak bisa ikut serta. Tindakannya yang tidak biasa ini membuat anak laki-laki itu merasa malu. Kemudian dia membawa gelas baru dan memaksanya untuk meminumnya. Melihat gadis itu menolak, wanita licik malah memaksa meminumkan anggur ke mulut gadis itu. Melihat gadis itu diperlakukan seperti itu, anak laki-laki itu tersenyum puas. Kemudian wanita licik dengan sengaja bertanya pada anak laki-laki itu. Gadis itu telah mengungkapkan perasaannya 99 kali. Lalu apa pendapatnya tentang gadis itu? Anak laki-laki itu dengan dingin menjawab, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap gadis itu. Di sisi lain, seorang mahasiswi bertanya, kapan gadis itu akan mengungkapkan perasaannya lagi? Saat itu, gadis itu mengambil mikrofon, dan dengan lantang mengumumkan, bahwa pada hari terakhir bulan ini, pukul 10 pagi, dia akan mengungkapkan perasaannya yang paling gila yang ke-100 di alun-alun kampus, dan dengan semangat mengundang seluruh siswa untuk datang dan memberi dukungan. Mendengar ini, anak laki-laki itu merasa sangat senang, namun dia berpura-pura tenang dan bertanya pada gadis itu, jika dia tidak menerima perasaannya, apa yang akan terjadi? Gadis itu dengan tanpa ragu menjawab, dia sudah mengungkapkan perasaannya 99 kali, lalu apa bedanya dengan 1 kali lagi? Mendengar itu, anak laki-laki itu meminta gadis itu untuk mempersiapkan dengan baik, dan menantikan kejutan apa yang akan dia berikan padanya. Saat itu teman anak laki-laki itu menyadari ada yang aneh dengan perasaan gadis itu, dan mengingatkan anak laki-laki itu untuk pergi pulang bersama gadis itu, karena gadis itu telah membeli rumah di seberang rumahnya hanya untuk mendekatinya. Namun anak laki-laki itu sama sekali tidak peduli. Dia yakin gadis itu hanya akan menikah dengannya. Sebaliknya dia meminta temannya untuk menemaninya pergi ke pusat perbelanjaan membeli pakaian, untuk menyambut ungkapan perasaan gadis itu yang ke-100. Namun di sisi lain, gadis itu pulang ke rumah, dan langsung memasang rumahnya untuk dijual secara online. Sebulan berlalu dengan cepat. Gadis itu berhasil menjual rumahnya, dan mulai mengemas barang untuk pergi ke luar negeri. Sementara anak laki-laki itu yang tidak tahu apa-apa, masih mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk menerima ungkapan